got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sarul Ilham. Di sini saya akan menjelaskan soal teori dan kebijakan pembangunan pedesaan. Oke, selanjutnya kita masuk poin pembahasan yang pertama, itu latar belakang. Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal, kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, dan karakteristik fisik atau geografi. Pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa, kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan permukiman menurut Helmi. Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, merupakan antar wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Selanjutnya kita masuk di rumusan masalah. Yang pertama itu, apa saja konsep pembangunan ekonomi pedesaan? Yang kedua itu, apa saja strategi pembangunan ekonomi pedesaan? Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip pembangunan ekonomi pedesaan? Yang keempat itu, apa saja tujuan pembangunan ekonomi pedesaan? Selanjutnya kita masuk di tujuan. Itu satu, untuk mengetahui konsep pembangunan ekonomi pedesaan. Yang kedua itu soal mengetahui strategi pembangunan ekonomi pedesaan. Yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip pembangunan ekonomi pedesaan. Yang keempat, mengetahui tujuan pembangunan ekonomi pedesaan. Selanjutnya kita masuk di poin inti, yaitu soal pembahasan dari berbagai latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Pertama itu poin A, konsep pembangunan ekonomi pedesaan. Desa merupakan suatu otoritas terendah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk di poin B, itu soal strategi pembangunan ekonomi pedesaan. Di sini ada dua aspek. Yang pertama itu aspek pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pemberdayaan di desa. Sebab di desa harus adanya pemerintah. Di dalamnya terdapat kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan juga ada ketua RW, RT. Mereka inilah yang mengatur atau sebagai penggerak di satu desa. Dalam hal ini melihat perekonomian di desa
untuk memajukan desa tersebut untuk lebih maju. Jadinya kita masuk di poin 2, itu aspek masyarakat. Aspek masyarakat merupakan aspek yang sangat vital dalam pemberdayaan dan mengembangkan ekonomi lokal di kabupaten mereka masing-masing. Dalam hal ini, aspek masyarakat di dalam satu desa itu sangat penting, sebab masyarakat sangat berperan aktif dalam hal ini, dapat mengembangkan potensi, dapat mengembangkan sumber daya alam, dapat mengembangkan potensi lokal yang ada di desa untuk desa tersebut biar lebih makmur. Sebab di dalam suatu desa tidak ada masyarakat, maka tidak dikatakan desa, maka harus ada masyarakat biar desa tersebut biar lebih maju, lebih berkembang. Selanjutnya kita masuk di poin C, yaitu soal prinsip pembangunan ekonomi pedesaan. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama itu akuntabel, yakni pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam hal ini bahwa pemerintah harus membuat satu bangunan, satu kegiatan, maka pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apabila pemerintah tidak mampu mempertanggungjawabkan satu kegiatan kepada masyarakat, maka pemerintah bisa dikatakan dalam hal ini gagal. Maka dari itu pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut agar dilihat masyarakat tersebut, agar dapat dilihat masyarakat. Poin yang kedua itu soal transparansi, yakni pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka serta harus diketahui masyarakat. Dalam hal ini bahwa dalam pengelolaan anggaran itu pemerintah harus terbuka kepada masyarakat, biar masyarakat juga harus tahu soal anggaran dari pemerintah dalam hal ini membuat kegiatan ini, dalam membuat pembangunan ini. Poin ketiga itu akuntabel, yakni pilihan kegiatan harus berdasarkan pada musyawarah sehingga dapat memperoleh dukungan masyarakat. Poin ketiga ini dia menjelaskan soal bahwa kegiatan ini harus dilakukan secara musyawarah bersama masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui dari sisi dampak positif ataukah memiliki dampak negatif. Maka pemerintah harus melakukan musyawarah bersama masyarakat. Yang keempat itu sustainable, yakni pengelolaan kegiatan harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini bahwa pemerintah harus membuat satu pembangunan, maka harus dia memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam hal ini dia harus berkelanjutan yakni jangka panjang. Selanjutnya poin D, yakni tujuan pembangunan ekonomi pedesaan. Di sini ada 5. Yang pertama itu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembangunan ekonomi. Pedesaan akan membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan akses sumber daya produksi. Yang kedua itu membuka akses pasar dan lapangan kerja. Yang ketiga, memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, memperbaiki kualitas lingkungan. Yang kelima itu mendorong inovasi. Selanjutnya kita masuk di poin pembahasan yang terakhir, yaitu soal kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari berbagai aspek dari pembahasan latar belakang. Maka saya simpulkan bahwa konsep pembangunan ekonomi pedesaan harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di pedesaan. Pembangunan ekonomi desa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, membuka akses pasar dan lapangan kerja, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mendorong inovasi.
Tujuan pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan akses kesejahteraan masyarakat, membuka akses pasar dan lapangan kerja, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, memperbaiki kualitas lingkungan, dan mendorong inovasi. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila penyampaian saya kurang menarik, kurang bagus, saya mohon maaf. Akhir kata, mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Jika fikir amal saleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.